Semangat penuh inspirasi. Jadi ini adalah program baru gua, yaitu Profesi dan Inspirasi. Penasaran nggak sih kenapa aku pengen bahas tentang profesi? Ya, oke, jadi profesi itu menurut aku ya, banyak hal yang bisa kita pelajari dari profesi apapun itu. Yang dari sekeliling kita, bahkan ada yang profesi bikin aku bingung, kenapa dia bisa kepikiran itu mau kerja ini? Kenapa dia bisa mau jadi ini gitu loh. Dan inilah yang membuat aku tertarik untuk membahas profesi. Nah, profesi pertama yang mau aku bahas, ini adalah profesi yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Mau kalian ada di rumah kalian, mau lagi di kantor, mau dimanapun, pasti kalian bakal ketemu sama profesi ini. Dan profesi pertama adalah security. Kenapa sih security? Jadi, mereka itu menurut aku adalah salah satu faktor penting dalam di dunia kita itu dalam keamanan, yang bikin kita aman dari segala tindak kejahatan. Pokoknya dari segala hal-hal yang bad side itu akan aman dengan security ini. Nah, security itu juga banyak macam loh. Ada security di bank, ada juga di kantor, ada di kompleks, di perumahan manapun, dan bahkan ada juga yang mereka tuh ngerekrut hanya untuk jadi bodyguard yang bisa selebriti ataupun apapun. Tapi semua itu sama, intinya hanyalah untuk keamanan. That's it gitu loh. Makanya membuat aku tertarik untuk membahas tentang profesi security ini. Dan hari ini gue bakal datangin beberapa security, dan yang terakhir itu akan membuat kalian tercengang. Anjay. Jadi kayak kalian tuh nggak bakal nyangka nih yang terakhir ini bakal unik. So kalian ikutin aja dari yang pertama sampai yang terakhir. Oke? Kalau gitu langsung aja aku mau berangkat. Halo Pak, studio WKWK di mana Pak ya? Oh, oke Pak. Pak, by the way aku boleh ngobrol sama Bapak bentar nggak? Boleh. Cuman aku selesai tugas ya. Oh, ya udah Pak. Kalau gitu saya tunggu dalam ya. Sip. Oke Pak, makasih Pak ya. Sekarang gue lagi nungguin security kompleks studio kita nih. Mau datang, biasanya dia tuh suka nagih iuran gitu. Nah, kita lagi mau tungguin banget nih karena orangnya. Selamat sore. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Apa kabar Pak Andreas? Pak, duduk Pak. Oke, makasih. Saya mau ajak Pak Andreas ngobrol-ngobrol dikit, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi pakai ini dulu Pak. Oke. Oke, sip. Sorry Pak, maaf. Susah sekali. Sip. Pak, kan udah lama nih Pak jadi satpam, bener nggak? Udah lama? Di sini sudah 6 tahunan. Di sini, tapi sepanjang hidup sudah berapa lama Pak? Hidup 25 plus 6, 31 tahun sudah. 31 tahun jadi security? Betul. Gila, sudah berapa jenis keamanan yang Bapak hajar nih Pak? Sudah 3 perusahaan yang saya. Gila ya, lama banget Pak ya. Bapak nggak ada niatan cari-cari yang lain gitu Pak? Udah usianya sudah tidak memungkinkan lagi, jadi tinggal menjalankan apa adanya. Berarti dari umur berapa jadi security? Dari umur 25. 25, masih muda banget Pak. Sekarang juga masih muda sih. Pak, mau tanya dong Pak. Suka dukanya selama 31 tahun menjadi security itu apa aja sih Pak? Kalau dukanya, Oh, yang duka dulu Pak. Suka dulu aja. Suka dulu. Biar penonton juga enak dulu nih Pak. Jangan langsung duka dong. Sukanya deh. kalau sukanya kita jadi security waktu luang kita banyak ya. Karena kita bisa tukar shift sama teman. Misalkan kita punya keperluan, kita bisa tukar shift sama teman. Oke. Nah, kalau dukanya itu kalau pas kita udah punya berkeluarga, yang harusnya malam kita di rumah, kita kalau tugas malam ya mau tidak mau harus masuk. Mau nggak mau ya. Tapi selama ini aman keluarga Pak, sehat semua. Aman, maksudnya tidak ada protes, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Mengerti ya? Oh, luar biasa. Pak, kalau kejadian unik, nggak mungkin selama 30-an tahun itu tidak ada hal-hal unik yang terjadi dong di dunia persekuritian. Ya dong, pengen tahu dong Pak, ada kejadian unik apa Pak yang Bapak tuh paling nggak pernah lupa? Yang saya nggak pernah lupa waktu masih di farmasi ya. Waktu itu saya ditempatkan di cabang farmasi Tangerang. Oke. Kejadian emang atasan saya sendiri nggak tahu karena kebetulan saya ini orang paling penakut sama yang meninggal ya. Kalau ada orang meninggal itu paling penakut, padahal security lah. Bapaknya badannya besar padahal nih ya, tapi kalau ada yang meninggal takut Pak? Iya. Jadi pas waktu itu kita di dalam area itu ada security area juga. Kantornya di dalam, kita security kantor. Nah di area itu ada satpam yang kena serangan jantung. Nah kebetulan security itu setiap kali saya masuk malam dia suka nemenin saya main catur. Oke. Nah pas kena serangan jantung meninggal begitu, mayatnya dibawa pulang, saya juga kunci kantor, kunci sertifikat ke pos area, saya pulang juga karena takut.
Ah, Bapak, saya kira ya ceritanya tuh bakal begini. Bapak tiba-tiba main catur sendiri, tiba-tiba caturnya bergoyang, Pak. Nggak sampai begitu ya? Karena ngebayangin mulu nih. Ya iya sih, soal teman baik ya. Oke, Iya. oke. Pak, tapi kalau jadi security tuh penghasilan cukup gak sih Pak sebenarnya buat apalagi Bapak udah keluarga? Berapa anak Pak? Sorry. Dua. Oke. Itu gimana Pak? Kalau bicara masalah cukup sih, ya jauh di bawah cukup ya. Cuman, Oke. cuman ya istri bagaimana caranya dia harus cukup-cukupin lah dalam sebulan. Istri bekerja? Kebetulan istri kerja, cuman sekarang sudah 9 bulan di rumah karena sakit, karena stroke ringan. Jadi Tapi, sorry. 4 bulan sakit, saya suruh mundurkan diri aja karena memang udah 4 bulan gak kerja, cuma masih digaji sama kantor. Nah, terus saya suruh mundurin diri aja, udah gak enak. Oke. Berarti Bapak selain jadi security ada tambahan lagi nggak Pak dari luar apa gitu? Gak ada, saya cuma security aja. Jadi Bapak benar-benar full time Ya, di full time security security, toh? ya. Oke Pak Andres, kalau gitu thank you banget Pak waktunya Pak. Saya punya sesuatu buat Bapak, tunggu ya. Oh berat. Ini dia Pak. Semoga Terima kasih banyak. bisa jadi berkah buat Bapak hari ini Pak ya. Terima kasih banyak. Pak, by the way nanti iurannya biasalah, nanti yang ada yang bayar. Oke, Ya. siap. Oke Pak, thank you Pak. Sama-sama. Mari Pak, mari Pak. Oke. Oke teman-teman, jadi abis ini aku langsung mau on the way lagi ke narasumber selanjutnya. So ikuti terus perjalanan kita ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah sama Pak Ferry nih ya. Nih Pak, tapi sebelumnya boleh pakai ini dulu nggak? Clips. Ya, biar mantap suaranya nih. Jadi Bapak tuh udah lama Pak jadi security Pak? Sudah sekitar 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Sebelumnya kerja apa Pak? Di rumah paling bantu-bantu di rumah itu ada kerjaan di paman di saudara. Oh ikut saudara, ikut saudara. paman. Oke oke. Pernah sih Pak ada kayak kejadian yang paling kayak heboh di sini atau enggak Bapak yang sepengalaman Bapak nih 4 tahun nih? Ada nggak sih kejadian apa yang Bapak tuh sampai kayak nggak bisa lupa gitu? Paling kalau baru di sini tempat yang dulu tuh kecurian. Oh ada rumah dicuri. Terus Bapak ngapain? Lapor biasa kalau itu SOP. Oke oke. Tapi Bapak ada pekerjaan lain Pak selain jadi security? Ada, sudah turun kerja itu ada saya ojol. Oh Bapak ojol juga? Ya, By the way, ojol tuh kayaknya menarik juga ya buat kita bahas di episode selanjutnya ya. Nah, jadi aku kayaknya next selanjutnya boleh Pak, aku mau bahas-bahas tentang ojol. Baik. Oke, Ya. lanjut. Ini menarik nih Pak. Kenapa Bapak bisa kepikiran pengen jadi ojol juga Pak? Jadi nah gimana tuh cara bagi waktunya tuh Pak? Ya kalau sudah turun jaga bisa kan narik gitu ojol. Tapi kan shiftnya Bapak bisa malam bisa pagi Malam tuh. ya, kalau misalkan lagi jaga pagi, malamnya saya narik. Kalau misalkan lagi malam, siangnya saya narik bisa. Oh, kalau malam sampai jam berapa Pak? Malam sampai jam 7. Kalau pagi sampai jam 7, kalau malam sampai jam 7 pagi. Oh. Oke, jadi bisa saya simpulkan Bapak ini nambah pekerjaan lain supaya ya penghasilan makin banyak. Kalau di security sendiri gimana Pak? Maksudnya secara penghasilan cukup nggak sih sebenarnya? Kalau tanpa kerjaan lain? Kan saya udah berkeluarga juga, jadi ada nyari tambahan juga. Oh lebih baik Ya, lebih dengan baik. penambahan baru lebih baik ya. Oh oke. Oke Pak Ferry, thank you Pak udah berbagi cerita nih ke teman-teman di Ya. sini Pak. Oke Pak, sebelum saya pamit, Ya. saya ada sesuatu buat Bapak. Sebentar Pak ya, ditunggu Pak ya. Ya. Oke. Nah ini dia Pak, ada sedikit rezeki buat Bapak. Terima Semoga bisa jadi semangat terus Pak buat Siap. hari ini ya Pak ya. Ya, siap. Begitu saya pamit Pak. Ya. Mari Pak. Nah, tadi itu kita udah ngobrol sama Pak Andreas dan Pak Ferry. Nah, yang selanjutnya aku mau ngobrol sama satu orang yang nggak kalah keren. Dan aku yakin kalian nggak bakal nyangka siapa dia sebenarnya. Yuk kita berangkat. Oke, jadi sekarang gue sudah ada di satu rumah. Ini rumah adalah rumahnya orang yang spesial, luar biasa. Dia ini juga punya prestasi yang cukup membanggakan di Indonesia di salah satu bidang olahraga. Nah, gue udah janjian nih dan kebetulan katanya beliau itu dulu pernah menjadi salah satu security di salah satu lokasi. Jadi gue udah janjian sama beliau, so langsung aja kita samperin rumahnya. Let's go. Halo. Ya, Permisi Bung, boleh numpang masuk? ya, silakan masuk. Wih, apa kabar nih Bung Andre Talabesi? Ya. Jadi ini Bung Andre Talabesi nih, cakep banget. Ya. Bung, boleh nggak aku ngomong-ngomong banyak
banyak boleh nggak sama Bung? Boleh, jangan banyak, lebih banyak pun boleh. Ya udah, gimana nih? Ngomong di sini aja apa gimana? Terserah. Di dalam aja ya? Kita mau main secara jantan boleh. Waduh, jangan dong. Baru datang udah langsung mau ditantang nih. Jangan Bung. Dalam aja kali ya. Oke, yuk. Ayo kita masuk, guys. Waduh, maaf nih merepotkan ya, Bung ya. Ah, jangan, Bung. Hah? Oh gitu. Oh, sudah. Oke, teman-teman, jadi kita sekarang sudah ada di rumahnya Bung Andre Talabesi. Bung, ini kan biar orang makin tahu nih, ya kan? Kita udah bisa lihat di sini ada fotonya Bung ya. Bung, tolong dong ceritain dong. Sebenarnya siapa sih seorang Andre Talabesi ini? Biar orang tuh tahu gitu. Jadi ya kalau saya pelatih selebriti. Ya, pelatih Muay Thai boxing. Jadi sekarang saya sudah jadi pastor. Tapi masih latih orang? Ya masih. Oh. Jadi sehat jasmani, rohani. Waduh. Seimbang. Seimbang. Nice. Oke Bung, sebelum kita jauh-jauh dulu nih, aku pengen tanya seputar yang pas zaman masih atlet nih, ya. Prestasi apa aja Bung yang udah pernah diraih nih? Kalau prestasi saya di dunia tinju, saya pernah juara nasional tahun 2003. Nah, terus ke internasional tahun 2004, saya peringkat 1 Asia. 1 Asia? Paba. Keren banget. Bung, aku pengen lihat dong, itunya Bung. Sabuk. Iya. Boleh nggak? Boleh sabuk? Mau. Oke. Boleh nih? Boleh, tapi jadi petinju mau nggak? Doain aja Bung. Boleh nggak nih Bung? Aku boleh lihat. Di mana sabuknya? Oke, Ayo. kita lihat. Oke, kita ke situ nih. Iya. Oke, mana? Silakan. Oh, ini dia. Ini sabuk-sabuk saya. Yang mana Bung? Yang paling berkesan Bung? Nah, yang paling berkesan ini juara nasional ini. Wah, ini boleh pegang nih? Boleh. Boleh. Kalian perebutan sabuk Pangdam Siliwangi. Wah, gila tuh. Kalian tuh. 2003. Ini udah sangat antik sekali nih, sangat ini ya loh Bung, luar biasa sekali Bung. Yang kedua yang mana Bung? Nah, yang kedua. Boleh nih. RCTI Sport. Ah. Ya. 2004. Wah, keren banget. Bung, pakai dong Bung. Oke. Kan biar penonton tuh lihat zaman biar bernostalgia. Ya. Nah, RCTI Sport. Wih, keren Jadi mau dapat banget. sabuk ini harus berdarah-darah dulu. Harus berdarah. Iya, hancur muka saya. Oh, saya nggak bisa berhancur. Oh, saya udah nggak bisa kalau gitu mundur. Keren banget. Udah bawa aja lah, Bung. Bawa aja, Bung. Saya masih mau ngobrol panjang nih. Iya. Oh, satu ya. Mantap. Iya, Yang ini aja nggak apa-apa. Nah, Bung aja nih pegang deh, nanti jatuh lagi sama saya. Ayo, saya masih banyak yang mau ngobrol sama Bung soalnya. Ayo, Bung. Bung, berarti kalau sekarang kerjaannya apa, Bung? Kerjaan saya. Yes. Ya. Saya ada 2 pekerjaan. 2, apa tuh? Oke. Gimana tuh? Gak apa-apa, ngomong aja. 3, 5 juga nggak apa-apa, Bung. Jadi saya ini kan pelatih. Ya, Iya. pekerjaan saya kan pelatih selebriti Indonesia. Pelatih Muay Thai tinju. Iya. Pelatih tinju dan Muay Thai. Oke. Dan yang kedua, saya pastor juga kan profesi. Yes, pastor profesi betul. Iya, jadi 2. Nah, bagaimana 2 ini supaya saya biar balance. Hidup ini balance. Jangan pikir dunia aja. Jangan pikir olahraga saja. Harus juga pikir doa buat Tuhan. Ah, keren. Ya. Nah, Kalau sekarang melatih artis juga berarti ya? Iya. Siapa, Bung, kalau boleh tahu? Nama-nama besar, bisik-bisik lah boleh. ini saya baru pulang latih artis ini. Oh, saya mengganggu berarti dong? Enggak juga. Oh, enggak. Kan janjian. Bener ya juga Saya ya? baru pulang latih Deswita Maharani. Oh, oke. Siapa lagi? Siapa lagi tuh coba? Nah, Oki Lukman, Oke, Lukman. Serena Delon. Oke. Ya, Banyak ya? Banyak. Jessica Iskandar karena lagi mengandung jadi istirahat. Oh. Ya. Banyak ya berarti ya benar-benar dilatih. Dan itu secara private. Ya. Jadi kalau saya hitung ada 80 lebih artis yang saya latih. Keren banget. Oke, Bung. Berarti umur berapa dulu pensiun? Umur 25 tahun. Oh, sekarang mohon maaf. You guys. 37? Wah, salah. Berapa, Bung? Mau 50 ini. Masa? Iya. Seger banget, Bung. 44. Oh, soalnya sehat rohani dan Iya. jasmani ya. Itu kunci awet muda ya, Bung ya? Selalu Keren. ceria. Selalu ceria, Bung. Oke, Bung. Pengen tahu dong, abis pensiun ngapain? Ya, habis pensiun itu sebenarnya saya nggak mau pensiun, tapi karena ibu saya yang menyuruh saya berhenti, saya berhenti. Sebenarnya masih maunya tinju,
Tapi ibu suruh berhenti. Akhirnya saya harus ikutlah ibu. Alasannya apa disuruh berhenti, Bung? Ya karena tahun 2000-an itu kan banyak sekali kejadian, banyak petinju yang meninggal. Oh. Ya, jadi ibu kan sebagai seorang ibu kan takut. Akhirnya saya ambil keputusan ya berhenti aja lah. Oh, abis berhenti ngapain? Cari kerja. Oh, dengar-dengar sempat jadi security. Ya, security. Oh, abis pensiun langsung jadi Ya, security. security. Jadi kalau ada 2 pekerjaan dari petinju, pensiun dari petinju pasti pertama security, kedua debt collector. Nah, tapi saya nggak mau cari masalah, saya jadi security aja. Oh, enggak. Tapi satu yang menarik nih, Bung ya, yang bisa saya pelajari ya. Ya. Itu umur 25 itu sebenarnya kalau aku bicara itu umur masih prime-nya, umur yang kalau anak muda tuh masih egonya untuk kayak, oh aku pengen lebih tinggi, bener nggak, Bung ya? Tapi mau dengerin orang tua itu luar biasa ya. Maksudnya kalau aku tahunya tuh banyak kenalan juga umur segitu mau orang tua ngomong apapun hajar aja, maju aja. Ya kan? Tapi Bung luar biasa yang kita bisa pelajari di sini tuh kayak dengar-dengaran sama orang tua. Walaupun abis itu naik turun, tapi at the end ternyata kembali sukses. Itu luar biasa. Itu aku belajar banget dari sini nih. Keren banget ya. Mantap. Oke, Bung, aku pengen diceritain dong. Waktu itu kan dari si Andre Talabesi yang lagi high-nya tuh lagi tinggi-tingginya nih, tiba-tiba harus turun menjadi security. Itu ada perasaan misalkan gini, kayak harga diri lah atau apalah, itu ada nggak sebenarnya saat itu? Ya, memang ya kembali lagi kalau pernah saya menjadi juara ya, kan pernah juara nasional, tiba-tiba juaranya copot. Ya kan? Rasa juga, ya kita rasa sedih juga. Nah, terus kembali lagi jadi security, ya kan? Nah, bagaimana? Ya caranya supaya saya nggak bisa pesimis, harus tetap bersemangat. Ya. Oke, Bung. Berarti, tapi saat itu ada rasa malu nggak ke orang-orang kayak misalkan, oh ini kan si Andre kok jadi satpam, jadi security, itu gimana cara handle rasa itu? Rasa malu. Itu yang pengen aku tahu tuh. Kayak gimana caranya akhirnya berdamai? Jadi security 2 tahun. 2 tahun. Saya duduk bengong di depan kantor. Saya merenung masa saya jadi security terus. Selama 2 tahun tuh mikir 2 begitu? tahun mikir begitu. Akhirnya saya mulai putar otak. Bagaimana saya bisa mendapatkan income masa security. Nah, tapi mau jadi pelatih pun harus bergejolak ini, ya kan? Harus sama teman, bahkan sama manajer lagi. Bagaimana caranya supaya keluar dari security, karena dia yang membawa saya, mengurus saya jadi ya pekerjaan security. Jadi harus bagaimana bertemu langsung dan bicara sama bosnya ini supaya saya harus keluar untuk menjadi pelatih. I see. Nah, titik baliknya sampai akhirnya bisa ibaratnya hidupnya itu dari yang turun lagi langsung naik lagi tuh karena apa dan gimana itu? Iya, kalau dari titik bawah itu, ya, saya belajar dari setiap masalah, ya kan, pasti ada expired, ada masa kadaluarsanya. Nah, dari titik paling bawah itu saya cari Tuhan, mencari Tuhan sampai bagaimana Tuhan bisa membawa, ya sampai bisa jadi pelatih. Wah, keren banget ya. Jadi pesannya apa ya, Bung? Kira-kira, Bung, kalau ada pesan nih buat penonton nih, pesannya apa ya supaya mereka termotivasi nih, bisa belajar banyak dari Bung, apa ya, Bung? Jadi pesan yang pertama kita harus libatkan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus bekerja keras. Bekerja keras. Jadi pertama kita mencari Tuhan, andalkan Tuhan, dan kedua bekerja keras, pasti luar biasa, hebat. Jadi berdoa dan berusaha, benar, Bung ya? Keren banget. Boleh dong, aku dilatih dong, Bung. Boleh. Siapa tahu bisa jadi petinju dan bisa jadi juara nih kayak Bung. Ini sarung tinjunya, Bung ya? Iya. Wah, Mantap. ini my under sekali nih. Straight. Oh, dia harus balik ke muka ya? Apa lagi? Aduh. Oh, harus selalu mundur. Nah, apa? Oke, siap.
Oh, mantap sekali. Harus balik lagi. Tarik. Ampun, Bung, makasih banget, Bung. Tapi minta tolong sebentar, Bung. Gak bisa lepas, Bung. Aduh, makasih banget loh waktunya nih sudah mengganggu. Ini boleh bawa pulang nggak, Bung? Janganlah, Bung, bercanda, Bung. Ada, Bung, tunggu sebentar. Saya punya sesuatu buat Bung. Wow. Tunggu ya. Kalau tadi kan Bung kasih saya pukulan. Iya. Saya kasih Bung yang bagus, tunggu ya. Nah, ini Bung, tuh. Kalau saya mah kasih yang manis-manis, yang bener, Oke. Bung. Wah. Saya dikasih ini hantaman nih. Ya udah, Bung. Kalau gitu aku pamit ya, Bung ya. Sama-sama. Makasih ya, Bung ya. Tuhan Yesus Thank you, memberkati. Tuhan memberkati. Mari, Bung. Apapun profesinya, kita itu mesti menjalankan hidup ini dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita. Dan nggak boleh cepat menyerah. Hari ini kita sudah belajar dari 3 orang yang luar biasa. Dari mulai Pak Andreas, Pak Ferry, kemudian ada Bung Andre Talabesi. Kita belajar banyak dari 3 orang yang sangat tangguh ini, yang pantang menyerah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton program Profesi dan Inspirasi. Jangan lupa subscribe channel Andrew Dinata dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya kalian tahu video-video selanjutnya yang bakal kita upload di channel ini. So, sampai jumpa di episode berikutnya.